Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Sarasehan Anak Negeri. Tadi Pak Qurtubi belum selesai pemaparannya. Ada satu poin tadi yang sudah disampaikan, ada poin kedua kayaknya. Ada persoalan paling mendasar yang tadi dikemukakan Pak Qurtubi adalah menyangkut undang-undang migas. Kita minta nanti sedikit penjelasan terkait dengan undang-undang migas. Ya, dengan undang-undang migas ini kedaulatan negara atas sumber daya energi menjadi hilang karena hubungan dengan pihak kontraktor B2G, pemerintah yang berkontrak, sehingga klausula production sharing yang standar yang menjamin adanya kedaulatan negara atas sumber daya energi menjadi hilang karena pemerintah yang berkontrak. Sebelumnya waktu negara memberikan kepercayaan kepada Pertamina untuk tanda tangan kontrak dalam perusahaan asing, di mana pemerintah berada di atas kontrak, ada klausula yang dijamin bahwa negara tetap berdaulat atas sumber daya migasnya, sekalipun para pihak, misalnya Pertamina dan perusahaan asing berdispute lalu dibawa ke arbitrase, ada keputusan arbitrase. Nah, klausula itu menetapkan sekalipun ada keputusan arbitrase, negara Republik Indonesia tidak bisa dihilangkan kedaulatannya. Nah, sekarang dengan pola yang tanda tangan adalah BP Migas, kerusakan ini timbul. Tidak hanya kerusakan yang bertentangan dengan konstitusi, tapi potensi kerugian negara secara finansial luar biasa besar. Penyebabnya, karena BP Migas bukan perusahaan minyak, sehingga migas bagian negara yang berasal dari kontraktor asing ini tidak bisa dijual sendiri, tapi harus menunjuk pihak ketiga. Ini merugikan negara. Satu. Kedua, kontrol atau manajemen cost recovery namanya, biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan minyak asing kemudian dikembalikan, yang nilainya dalam satu tahun sekitar 10 miliar dolar atau sekitar 100 triliun rupiah, ya, dikontrol oleh BP Migas, di mana BP Migas sengaja didesain tanpa ada dewan komisaris, tanpa ada pengawas internal. BP Migas statusnya badan hukum milik negara, sebagaimana perguruan tinggi ada UI ITB, BHMN, di atas Pak Rektor selalu ada majelis wali amanat yang mengontrol Pak Rektor, padahal Rektor itu mengelola duit mungkin tidak sampai 1 triliun. BP Migas mengelola 100 triliun lebih setahun tanpa ada majelis wali amanat. Dibiarkan terus ini terjadi. Ini peluang markup luar biasa, lebih-lebih. Seluruh proses cost recovery berada di bawah kewenangan BP Migas. Mulai dari awal, namanya POD, Plan of Development. Semua rencana perusahaan minyak asing mau bangun apa di lapangan minyaknya, mau beli apa, harga berapa, diajukan rencana itu ke BP Migas, lalu diolah, keluar work program and budget, lalu step berikutnya Authority for Expenditure, sampai pengadaan barang dan jasa di bawah BP Migas, tanpa ada yang mengawasi. Ya, fungsi budget, fungsi perencanaan, eksekusi ada di bawah satu lembaga tanpa ada pengawas internalnya, tanpa ada dewan komisaris. Ini apa, sistem yang busuk, merugikan negara ini. Kita lihat produksi minyak anjlok luar biasa, cost recovery meningkat luar biasa. Padahal semua alat-alat produksi yang ada di lapangan produksi itu, baik storage, separator, apapun, rata-rata sudah lunas. Dilunasi negara lewat cost recovery tahun-tahun sebelumnya. Mengapa cost recovery menanjak setiap tahun? Produksinya anjlok, dibiarkan terus ini terjadi. Ya, berikutnya dengan undang-undang migas ini, produksi minyak anjlok luar biasa. Padahal Tuhan yang Maha Kuasa menganugerahi bangsa ini potensi sumber daya hidrokarbon, sumber daya minyak dan gas luar biasa besarnya, resourcesnya. Ini bukan hanya pendapat si A, si B, pendapat semua geologis dalam negeri maupun geologis internasional. Artinya Pak Qurtubi, artinya salah kelola. Artinya pemerintah bisa dong memiliki kewenangan untuk menolak itu. Bisa mestinya itu. Bertolak kepada asing gitu. Mestinya, tapi dia tunduk karena undang-undang. Ya, karena undang-undang mengatur seperti itu. Sekalipun diajak boleh dong pemerintah katakan tutup telinga untuk asing. Mungkin tidak begitu, yang penting begini. Asing boleh masuk karena kita butuhkan teknologi maupun dananya, tetapi kita yang berkuasa. Untuk tetap kita berkuasa, jangan menggunakan pola B2G, B2B, bisnis to bisnis, sehingga pemerintah berada di atas kontrak. Kita bisa menjual sendiri minyak dan gas kita langsung. Cost recovery bisa dikontrol secara bagus karena bisnis yang mengontrol.
ada standar yang dia miliki. Sekarang ini begitu jelek ya, sehingga kita terburuk di seluruh Asia Oseania kondisi industri migas kita saat ini. Di sektor hilir, saya koreksi Bapak kita dari BPH Migas tadi, ini juga kemauan undang-undang migas, liberalisasi ini hilir undang-undang migas, berarti Pak Qurtubi tahu dong kalau begitu. Kenapa desain undang-undang migas kayak begitu? Nah, inilah mungkin pemerintah kita tidak berdaya terhadap tekanan pihak IMF. Tadi Bung Nursi sudah kemukakan ya. Sekalipun saya pribadi terlibat menolak RUU Migas Jilid 1. Mulai Jilid 1 RUU Migas itu diajukan pada zaman Presiden Habibie, menterinya Pak Kuntoro Mangkusubroto. Tapi DPR menolak RUU Migas Jilid 1. Pak Habibie lengser diganti Presiden Gus Dur. Diangkat Menteri SDM Pak Susilo Bambang Yudhoyono. Ya, beliau ini melanjutkan RUU Migas Jilid 1 yang sudah ditolak DPR, diajukan kembali oleh Mentan zaman Gus Dur ke DPR lewat Seknek. Tapi Gus Dur tidak lama mengganti SBY dengan Purnomo Yusgiantoro. Purnomo Yusgiantoro melanjutkan RUU Migas Jilid 2 di DPR sampai disahkan menjadi undang-undang. Nah, itu ceritanya. Saya kira jangan terlalu banyak yang disampaikan, saya kira sudah cukup sekali. Silakan kepada pandangan yang lain, waktu kita singkat ini. Terima kasih Pak Qurtubi. Boleh kita